Tugas farmakologi. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mia Rosmiati dengan NIM 14401190008 sebagai editor dan pemateri, serta rekan saya Muhammad Fahri Aziz dengan NIM 14401190019 sebagai penyusun materi. D3 Keperawatan 2019, IKES Immanuel Bandung. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai cara pemberian obat melalui anus. Sebelum kita menjelaskan mengenai cara pemberian obat, saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuannya terlebih dahulu. Tujuan dari memberikan obat melalui anus yaitu memberikan efek lokal dan sistemik. Contohnya, efek lokal untuk melunakkan feses dan melancarkan defekasi. Efek sistemik untuk dilatasi bronkus. Manfaatnya yaitu tidak menimbulkan iritasi pada saluran bagian atas, serta mempunyai tingkatan aliran pembuluh darah yang besar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat. Yang pertama adalah 1 baki berisi obat supositoria dalam bungkusnya, lalu sarung tangan, kain kasah, picel, kertas tisu. Lalu pengalas, berikutnya nirbecken, dan waskom berisi larutan klorin 0,5%, serta pot bila perlu. Nah, setelah tadi kita jelaskan mengenai persiapan alat, di sana ada yang namanya supositoria. Apakah kalian pernah mendengar apa sih itu supositoria? Mengenai pengertian dari supositoria dan tujuan dari supositoria itu sendiri bisa dibaca di atas ya teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara pemberian atau penggunaan dari obat tersebut. Yang pertama adalah jangan lupa kita mencuci tangan kita dengan air dan sabun. Jika supositoria itu lembek, maka letakkan dulu di dalam kulkas atau letakkan supositoria di dalam air dingin selama 30 menit agar mengeras kembali. Setelah itu, buka kemasan supositoria. Jika supositoria sulit untuk dibuka, maka gunakan alat pemotong untuk memotong bungkus dari supositoria itu sendiri. Tujuannya adalah agar tetap bersih dan jangan lupa untuk selalu menggunakan sarung tangan. Selanjutnya adalah lumasi supositoria dengan menggunakan air rubrikan. Karena ini bertujuan agar supositoria mudah saat dimasukkan melalui rektal. Kemudian posisikan tubuh pasien miring dan jangan lupa gunakan pengalas di bagian bawah tubuh pasien agar tetap bersih, dan tarik kaki pasien setinggi perut dan bagian kaki kiri posisikan lurus seperti pada gambar di atas ya teman-teman semuanya. Kemudian pastikan juga pencahayaan cukup untuk melihat anus eksternal dan gunakan sarung tangan baru bila perlu. Kemudian angkat bokong Anda dengan tangan agar area rektal terbuka, lalu masukkan supositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu. Serta mintalah pasien Anda untuk mengambil napas terlebih dahulu melalui mulut dan lemaskan sprinter ani. Kemudian luruskan kaki Anda dengan posisi berbaring miring selama 5 menit agar supositoria tidak keluar kembali. Jika sudah selesai, cuci tangan Anda dengan sabun dan air untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Jangan lupa juga bersihkan alat-alat yang telah digunakan untuk pemberian obat tersebut. Sekarang kita jelaskan apakah efek samping dari pemberian obat tersebut. Yang pertama, biasanya kita mengalami kram atau sakit perut, kemudian muntah, dan juga diare. Sekarang kita masuk ke dalam indikasi. Indikasinya itu adalah mengobati gejala-gejala rheumatoid, gout akut, dan osteoartritis. Nah, sekarang kontraindikasi. Kontraindikasi itu adalah jangan dikonsumsi pada kondisi yang pertama, hipersensitivitas terhadap ketoprofen atau esetosal.
Yang kedua adalah pasien yang menderita ulcus ventricum atau peradangan aktif, inflamasi akut pada saluran cerna. Yang ketiga adalah bionkopasme berat atau pasien dengan riwayat asma bronkial atau alergi. Kemudian gagal fungsi ginjal atau hati yang berat. Lalu supositoria sebaiknya tidak digunakan pada penderita parotitis atau hemoroid. Dan yang terakhir adalah klien dengan pembedahan rektal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal-hal yang harus diperhatikan ketika cara pemberian obat melalui anus tersebut. Yang pertama adalah identifikasi klien dengan tepat, kemudian menjelaskan mengenai tujuan dan cara kerja obat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Yang ketiga adalah perawat atau bidan bertanggung jawab untuk mengikuti perintah yang tepat. Kemudian dosis yang diberikan dalam batas yang direkomendasikan untuk obat yang bersangkutan. Lalu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan memeriksa apakah perintah pengobatan lengkap dan sah, serta mengetahui alasan mengapa klien menerima obat tersebut. Lalu memberikan obat-obatan, tandanya adalah nama obat dan tanggal kadaluarsa. Serta kembalikan peralatan yang telah dipakai dengan tepat dan benar, buang alat-alat disposable, kemudian cucilah tangan, dan melakukan evaluasi mengenai efek obat kepada klien, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itulah yang dapat kami jelaskan mengenai cara pemberian obat melalui anus. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Di sini kami mencoba menjelaskan sesingkat mungkin dan merangkum materi dimulai dari manfaat, tujuan, efek samping, cara pemberian obat, indikasi, kontraindikasi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cara pemberian obat tersebut. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan dalam kalimat. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman dari D3 Keperawatan 2019 dan Ibu Berliana Saragi selaku dosen pengampu dalam mata kuliah farmakologi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa semuanya.